Manajemen stres dan kecemasan. Meningkatkan daya pikir dan mencapai jiwa yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sebagai seorang pebisnis, tentu saja Anda tidak bisa terhindar dari stres. Stres ini biasanya disebabkan dari munculnya problem di tempat kerja atau masalah dengan partner bisnis maupun masalah rumah tangga hingga tagihan-tagihan yang harus disetorkan setiap bulannya. Mungkin juga stres karena proyek baru tidak berjalan dengan lancar. Bisa jadi stres karena ulah saingan bisnis yang terus menggerogoti omset. Atau stres karena ancaman resesi ekonomi di tahun 2023 ini yang dapat membuat kenaikan tingkat stres. Padahal stres kerja ini kalau dibiarkan berlama-lama akan memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Maka untuk menjaga kesehatan keduanya, penting bagi Anda untuk menemukan cara yang tepat dalam menangani stres kerja. Sayangnya, tidak semua orang tahu cara mengelola stres dengan baik. Akibatnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Karuan saja, tidak sedikit pengusaha yang mengalami depresi, bahkan gangguan jiwa karena stres. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Melalui paparan ini, kami ingin berbagi pengalaman. Bagaimana caranya mengontrol diri dengan baik dalam mengatasi stres di arena bisnis.
Stres dan kecemasan adalah pengalaman umum bagi kebanyakan orang. Dapat dikatakan, tidak ada orang yang tidak pernah mengalami stres. Maka wajar saja bila Anda sesekali mengalami stres atau cemas. Hal tersebut adalah bagian yang normal dari sisi kehidupan. Maka dari itu, perlu Anda ketahui, stres tidak selamanya buruk. Bahkan, di sisi lain, stres juga dibutuhkan dalam hidup. Pasalnya, stres yang ringan justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan demikian, stres dengan tingkat yang rendah dan masih bisa dikendalikan atau dicari jalan keluarnya justru berguna bagi manusia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, stres bisa meningkatkan fungsi kognitif otak yang bisa membuat daya ingat kita lebih kuat. Stres pun membangun mental yang lebih tangguh untuk menjalani hidup. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat stres untuk kehidupan. Pertama, mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir. Ketiga, stres memaksa kita bergegas bangun pagi. Keempat, membuat kita kreatif dan inovatif. Kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Keenam, mengasah pribadi menjadi tangguh. Ketujuh, menambah energi tubuh. Namun demikian, perlu Anda sadari bahwa perasaan stres atau cemas memiliki kesamaan dalam menguras energi. Bahkan sampai membuat penderitanya kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Makanya, orang dengan gangguan kecemasan akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan, teror. Bahkan panik berlebihan yang terlalu sering dalam situasi sehari-hari. Karuan saja hal ini dapat mengganggu pola tidur, menurunkan nafsu makan, dan menimbulkan sakit kepala. Sampai membuat daya tahan tubuh lama-lama menurun. Sehingga penderita akan lebih mudah jatuh sakit. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Ketika stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Hormon-hormon tersebut juga bisa membuat Anda merasa mudah lelah. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang yang sedang stres juga akan menurun. Tubuh menjadi sulit melawan virus atau bakteri, dan Anda pun lebih mudah terkena penyakit. Ada beberapa penyakit yang bisa Anda alami saat stres. Antara lain, pertama, gangguan mental dan depresi. Kedua, disfungsi seksual. Ketiga, sakit kepala. Keempat, gangguan pencernaan. Kelima, masalah pada kulit dan rambut. Keenam, obesitas. Ketujuh, penyakit jantung. Parahnya, sekalipun mempunyai dampak negatif, sayangnya tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari stres. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, stres ibarat awan hitam yang tidak dapat kita hindari dari kehidupan. Sejumlah gejala dan tanda-tanda stres biasanya dialami oleh penderita berupa gangguan fisik seperti sakit kepala, nyeri tengkuk, jantung berdebar-debar, keringat dingin, sesak nafas, badan lemas, dan nyeri ulu hati. Sedangkan gangguan psikis dapat ditandai dengan sulit tidur, cemas, khawatir, ketakutan, depresi, sedih, dan kehilangan semangat. Dengan adanya dampak negatif dan berbagai gangguan tersebut, maka penting bagi kita untuk bersegera dalam mengatasi stres yang dirasakan. Jangan biarkan stres atau kecemasan berlarut-larut. Untuk mengatasinya, tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, cara menghilangkan stres bisa Anda lakukan lewat tindakan sederhana. Nah, jika beberapa tanda stres sudah mulai dirasakan, bersegeralah menyempatkan waktu untuk menenangkan diri. Mungkin Anda merasa sudah tidak punya waktu lagi. Tetapi ingatlah bahwa memaksakan diri untuk bekerja di bawah tekanan juga tidak akan membuat Anda lebih produktif.
Lebih baik cari waktu sejenak untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut ini adalah beberapa aktivitas sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat stres, sehingga Anda bisa menenangkan pikiran dan mencapai jiwa yang sehat. Pertama, istighfar. Kedua, tingkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berpikir positif. Keempat, selalu bersyukur. Kelima, tenangkan pikiran dengan zikir. Keenam, olahraga dengan teratur. Ketujuh, bicarakan masalah Anda pada konsultan spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bila berbagai cara mengatasi stres di atas tidak juga berhasil membawa Anda keluar dari stres, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, atau konsultan spiritual. Pasalnya, jika stres yang Anda alami sudah mencapai tingkat akut, maka Anda perlu pendampingan psikologikal atau spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, silakan Anda hubungi para konsultan spiritual di Rumah Sehat Al-Hikmah atau MDA Care Hotline. Rumah Sehat Al-Hikmah dan MDA Care Hotline melayani Anda yang ingin konsultasi kesehatan mental dan spiritual secara tatap muka maupun online. Mereka akan membantu mengelola stres yang sedang Anda alami dan membimbing Anda melakukan relaksasi dengan teknik zikir nafas Al-Hikmah. Cara ini sering dipakai untuk manajemen stres oleh kalangan pengusaha. Maka Anda tak perlu khawatir. Insya Allah, relaksasi dengan teknik zikir nafas Al-Hikmah dapat mengatasi stres Anda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, relaksasi diyakini dapat menjadi satu di antara cara menghilangkan stres. Teknik relaksasi dapat memicu respons relaksasi, yaitu keadaan fisiologis yang ditandai dengan perasaan hangat dan pikiran tenang. Seiring dengan itu, selama masa perawatan, hindari dulu alat-alat elektronik Anda supaya tidak tambah stres dan terus teringat-ingat
pada pekerjaan. Setelah Anda mulai membaik, Anda dapat kembali aktif di arena bisnis. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberi komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.